wabarakatuh. Batuk-batuk makan opak, pada ngantuk kurang kompak. Ibu-ibu ada makan opak, makan kedong-dong, yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak, makan semangka. Sudah kompak cuma gak kepaksa. Enggak ya Pak. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini, para orang tua, para hujaj, para sepuh, para alimin ulama, hadirin wal hadirat, semua yang hadir di pagi hari ini, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang panjang umur, sehingga dengan rentetan nikmat-nikmat tersebut pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengawali aktivitas kita dengan ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini semua kelak di yaumil hisab dapat mempertimbangkan kebajikan kita. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, tadi sudah disampaikan sebagai prolog bahwa siapapun kita pasti pengen bahagia. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentunya kita tidak hanya mengejar untuk bahagia di dunia saat ini, tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita mengejar kebahagiaan akhirat kita. Sesuai dengan apa yang kita pinta dalam rentetan doa kita, yang doa kita ini Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surah yang kedua, di ayat yang ke-201. Kita sering baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia yang baik. Tapi tidak hanya sampai di situ, kita juga minta kepada Allah atina akhirat yang bahagia juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta juga kepada Allah kehidupan akhirat kita juga baik. Nah, kalau urusan hanya sekedar bahagia dunia, itu standarisasinya sederhana. Kalau kita lihat orang bahagia di dunia, menurut kita itu standarisasinya sederhana. Ada dua indikator orang itu di dunia bahagia. Yang pertama banyak duit, yang kedua badannya sehat. Dan cukup.
banyak badan sehat, pengen makan sate, beli, ada duitnya. Makan pakai rendang, duitnya punya, badannya sehat, tiap hari mau makan pakai rendang bisa ya. Pengen makan durian, makan sate, karena duit punya, badan sehat, bisa, enak. Itu standarisasi dunia. Dan kalau saja salah satu dari itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hilang kebahagiaan tersebut. Duit banyak, tapi kesehatan Allah ambil. Mau makan tongseng, duit punya, pikir-pikir Pak. Mau makan sate, makan tunjang. Saya dulu lagi baru-baru Pak bingung, kok tunjang dimakan. Karena lagi saya kecil yang tahu kalau tunjang itu buat ganjel jemuran, ditunjang. Tunjang dimakan. Duit punya, tapi penyakitan, kesehatannya Allah ambil, hilang kebahagiaannya. Atau sebaliknya, badannya sehat, duit kagak punya. Pengen makan durian di angka-angka lah. Dari mulai durian banyak sampai itu habis kagak pusing, durian kagak kebeli. Bingung mikir, iya sekarang durian gue beli, besok gue coba tampil sekolah. Mana listrik udah bunyi mulu, tadi. Kreditan udah mau lagi datang, jatuh tempo. Padahal sehat. Dia mau makan apa kayak kalau bakalan ada penyakitnya, mau badannya sehat. Cuma sayang duitnya kagak ada. Akhirnya hilang kebahagiaannya. Itu kestandarisasi kebahagiaan dunia. Ini kita begini aja Pak ya, saya bahasanya bahasa saya aja dah ya. Saya tinggal di BSD Pak, Bekasi Sonoan dikit. BSD Bekasi Sonoan dikit, Kampung 2. Kalau lewat sini lewat Kober dekat banget. Cuma kemarin habis hujan kan itu hari Jumat, mau sampai kayak opor. Nah kalau lewat Kober. Nah makanya hendaklah kebahagiaan yang kita kejar itu tidak hanya kebahagiaan dunia. Karena kalau dunia saja itu hanya sekedar jangka pendek dari kehidupan kita. Kita harus senantiasa ingat bahwa ada akhirat setelah dunia. Kita akan ada mati setelah kehidupan saat itu. Dan perjalanan akhirat kita itu adalah perjalanan yang lebih panjang dan kekal. Maka harus kita persiapkan supaya kita mencapai kebahagiaan. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Rasul yang muda, namun keilmuan yang begitu mumpuni, sehingga beliau itu dikenal sebagai orang yang sangat paham tentang Al-Quran. Di masa para sahabat, beliau menyampaikan bahwa ciri seseorang itu bahagia, kata beliau ada 7. Yang pertama, qalbun syakir, yaitu hati yang senantiasa menghantarkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak Pak, sehingga Allah tantang kepada kita bahwa kita nggak bakalan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking begitu banyaknya. Jangan jauh-jauh dah, kita lihat aja diri kita. Di depan diri kita aja begitu banyak numpuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, kalau kita ngaca Pak, kita lihat kita nih, mata kita, ya Allah, cakep banget. Walaupun mata kita rada-rada keturunan Jerman, jereng di sebelah kanan, bukan biru, kakaknya bukan.
Ke banjir ke sebelah kanan. Ya, tapi alhamdulillah Allah ciptakan mata kita dua-duanya di depan. Coba kalau mata kita satu di bawah, dan jelek. Kalau kita pandang lagi hidung kita, walaupun hidung kita mancung tertunda, bukan pesek, mancung tertunda. Tapi Allah berikan alhamdulillah kepada kita hidung lubang dua-duanya ke bawah. Cuma kalau lubang hidung kita ke atas madepnya Pak, ya Allah mesti hujan repot kita jaga hidung. Ya Allah parah, banjir mulu. Belum lagi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bagi diri kita ini. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita mau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Di dalam Al-Quran pada surah yang ke-14, surah ke-14 itu Pak, surah sebelum surah ke-15. Ini benar ya Pak. Surah ke-14 adalah surah sebelum surah ke-15. Di dalam Al-Quran surah yang ke-14 ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak bakalan mampu menghitung nikmat tersebut. Karena saking begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sementara kemampuan kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Makanya Allah paham betul dengan diri kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmatnya, tapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah cukup untuk mensyukurinya. Yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya pada Quran surah yang sama, surah ke-14, yaitu surah Ibrahim, di ayat yang ke-7 yang saya bacakan dalam mukadimah. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, maka niscaya pasti akan aku tambah nikmat-nikmatku. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur atas nikmat-nikmatku, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ayat ini memberikan pilihan Pak sebenarnya kepada kita. Mau pilih yang mana silakan. Bapak kita mau pilih yang kanan, mau pilih yang kiri silakan. Mau pilih bersyukur kata Allah, sudah aku siapkan nikmat tambahannya. Mau pilih kufur silakan, aku sudah siapkan adabnya. Maka dengan keimanan kita, hati kita menghantarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita benar-benar bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah, la azidannakum, maka sungguh pasti akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Nah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, makanya Allah tidak perintahkan kita untuk menghitungnya, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah? Ulama mengajarkan kepada kita ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan ucapan. Bagaimana kita bersyukur dengan ucapan kita? Yaitu senantiasa lisan kita basah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya setiap kita selesai melaksanakan sesuatu aktivitas kita, apapun jenis dan bentuk aktivitas yang kita laksanakan, haruslah kita awali dengan bismillah dan kita selesaikan dengan alhamdulillah. Setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah, karena itu adalah sebuah amalan baik, bahwa aktor, maka amalan itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita awali dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Karena kita bisa melakukan aktivitas itu, itulah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diajarkan doa-doa yang dalam setiap aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau makan, baca doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kita baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Ada roti, kita mau makan roti baca bismillah, makan roti. Makan aja Pak, apa-apa. Saya mentah, ada resiko. Ya, saya mentah. Gampang saya mah. Ayam pitik dimakan tikus. Tikusnya di atas lotek. Ambil plastik buat bungkus, nanti kalau saya buat tinggal nenteng gitu. Karena ada Ustaz ini nenteng gampang. Dibeliin dulu juga saya tungguin. Sekarang Pak sambil minum sambil makan nyantai, Pak, nyantai. Jangan terlalu kaku. Kalau kebangetan kaku kayak kadebo kering, Pak. Makanya Pak, kita bismillah tuh. Mau minum bismillah, mau makan kita baca bismillah. Selesai makan, selesai minum, kita ucapin alhamdulillah. Kalau bisa baca doa lengkapnya alhamdulillah lebih bagus. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillah. Kita mau tidur Pak, supaya tidur itu bernilai ibadah, supaya tidur itu menjadi sebuah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita mau tidur, kita baca doanya. Syukur-syukur sih bisa kita wudhu dulu sebelum kita tidur. Lalu kita baca doanya, kita tidur. Nanti bangun dari tidur, kita baca doanya lagi. Begitu kita bangun dari tidur, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah Pak Ustaz, kepanjangan itu mulut masih berkait. Baru bangun tidur, ya kalau baca doanya kepanjangan, udah begitu kita bangun tidur, kita ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lebih pendek lagi nggak Pak Ustaz? Kayaknya mesti kepanjangan. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin ini jangan sampai rabbil alamin. Begitu kita bangun dari tidur, kita baca alhamdulillah. Kita puja dan puji Allah. Masih kepanjangan Pak Ustaz bangun tidur, ya udah. Begitu kita bangun tidur, kita ingat Allah. Karena kita bisa bangun dari tidur itu dengan merupakan nikmat dari Allah. Maka begitu bangun dari tidur, kita ucapin nama Allah. Allah. Masih kepanjangan juga, jangan bangun tidur. Nah, kalau udah menyebut Allah aja masih kagak bisa, jangan bangun dah. Terus gitu. Kita ucapin alhamdulillah, lisan kita senantiasa basah memuja dan memuji Allah. Ini bukti syukur kita dengan lisan. Yang kedua, asyukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati. Bagaimana syukur kita dengan hati? Kita harus senantiasa yakini di dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu semua adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang secara dohir kita yang melakukan aktivitas tersebut. Tapi kalau Allah tidak jadikan nikmat itu buat kita, jangankan yang jauh, yang dekat aja Pak, gak bakalan bisa kita raih, gak bakalan bisa kita ambil, gak bakalan bisa kita dapatkan. Tapi karena itu menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semua, maka yang jauh sekalipun masih bisa kita raih. Yang sulit akan menjadi mudah, yang sedikit akan jadi banyak, yang jauh akan menjadi dekat. Karena itu Allah jadikan nikmat buat kita. Maka hati kita harus kita tanamkan keyakinan dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita rasakan, yang kita dapatkan, itu semua adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan di dalam firman-Nya pada Quran surat yang ke-16. Surat ke-16 adalah surat sebelum surat ke-17. Saya di pengajian ibu-ibu di tempat saya baca begini terus Pak. Saya nggak sebutin nama suratnya, tapi cuma saya sebutkan angka-angkanya. Karena biasanya ibu-ibu mau paling gampang ngapalin angka. Apalagi urusannya angkanya duit. Waduh, ibu-ibu di sono tempat saya. Kalau ibu-ibu di sini masih rasa enggak.
Enggak beda. Alhamdulillah ibu-ibu itu sekarang udah hafal sampai 80 nama surah dari mulai Al-Fatihah. Terus baca ya. Karena sering mendengar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di sini bakal tularan. Biar redaksi Al-Qur'annya bang kita belum nyampe nama-nama suratnya dengan nomor-nomornya dulu dah. Nomornya apa? Ya, nomor-nomornya dengan namanya dulu. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa. Dan segitu juga 4. Dan hari besok tambahin lagi 4. Di dalam Al-Quran pada surah 16 ayat 53, surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Maka apa-apa yang ada pada diri kalian sesungguhnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan keyakinan ini. Inilah cara kita bersyukur dengan hati kita. Yang ketiga, asyukru bil amali, yaitu syukur dengan perbuatan. Bahwa kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Maka kita pergunakan nikmat sehat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kaki kita bisa melangkahkan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Mata kita bisa lihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Telinga kita bisa mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaki kita melangkah tidak hanya sekedar melangkah, tapi bernilai ibadah. Sehingga mata kita tidak hanya melihat sekedar melihat, tapi melihat bernilai ibadah. Telinga kita pun begitu, bisa mendengar tidak hanya sekedar mendengar, tapi bisa bernilai ibadah. Karena kalau kaki cuma bisa kita gunakan untuk melangkah tanpa ada nilai ibadah, kucing juga bisa melangkah. Lari juga jangan kucing sama kita. Tapi jangan cuma sekedar untuk lari dan melangkah kaki kita untuk berjalan. Tapi mari kita langkahkan, kita berjalan kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sini, sholat subuh, gelap-gelap kita datang. Ini langkah demi langkah kaki kita menuju masjid. Kita yakin bahwa ini ada nilai pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita. Karena kalau kita tidak gunakan apa yang kita miliki ini untuk bersyukur kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah, maka Allah katakan di dalam Al-Quran pada surah yang ke-7 di ayat yang ke-179, surah ke-7 ayat 179, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kata Allah, sungguh telah aku isi neraka jahanam itu, dan kebanyakan isinya adalah dari jenis jin dan manusia. Jenis jin dan manusia bagaimana kebanyakan mengisi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang mempunyai mata tapi tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka yang mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hanya kita gunakan untuk melihat tanpa ada nilai ibadah. Telinga kita tidak kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak kita gunakan untuk mendengarkan ilmu-ilmu, tilawah-tilawah, cuma sekedar untuk mendengar tanpa nilai ibadah, maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, dan mereka termasuk tergolongan orang-orang yang lalai. Jawabnya berat. Kenapa saya katakan tanggung jawabnya berat? Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam sabdanya bahwa nanti ketika di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan 4 pertanyaan kepada kita.
yang pada saat itu kita dituntut harus mampu mempertanggungjawabkan keempat pertanyaan tersebut. Yang salah satunya ketika itu adalah Allah tanya kepada kita, an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Urusan harta yang Allah tanya dua. Dapatnya dari mana? Udah dapat, dibeliin buat apa? Dipakai buat apa? Dapatnya bagus dari hasil keringat dia, kerja. Berangkat pagi, pulang malam. Ke masjid gak pernah kelihatan, ditanya kemana sih ke masjid? Di kantor lagi banyak kerjaan, lembur mulu. Dari hasil kerja dia lembur dia, sehingga dia mendapatkan harta. Itu dari hasil keringatnya. Maka boleh kita katakan itu adalah halal dia dapatkan, tapi dibelanjakannya kemana? Nggak tahu jadi dibelanjakannya buat main slot. Tahu Pak main slot itu? Nggak tahu. Itu kalau kita lebih dari dalam lagi ya, kayaknya ujung-ujungnya judi-judi juga itu Pak, permainan gitu. Kita gunakan harta yang kita miliki hanya sekedar untuk poya-poya, melampiaskan hawa nafsu. Kita lupa bahwa dari sebagian kecil harta yang kita miliki itu ada yang menjadi hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Kalau tidak untuk infak, untuk sedekah, genggam. Tahu genggam Pak? Pelit, buntut gasiran. Padahal harus kita sadari bahwa itu adalah titipan. Ketika kita memberi, menyumbang untuk pembangunan masjid, harus kita sadari yang bakalan memberikan balasan kepada kita bukan pengurus TKN. Ketika kita membantu pembangunan pondok pesantren, harus kita sadari bahwa yang akan memberikan balasan itu bukan kiainya, tapi semuanya Allah yang akan memberikan balasannya. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita sadari bahwa dari harta yang kita miliki itu ada yang menjadi hak orang lain, terus kita keluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan berlipat-lipat ganda. Di dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 261-nya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka bagaikan dia menanam biji. Satu butir biji, dari satu butir biji itu menumbuhkan 7 cabang, dari masing-masing cabang menghasilkan 100 buah. 10.000 kita keluarkan di jalan Allah, akan Allah ganti kali 7 kali 100. Tidak hanya sampai di situ, di ujung firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wallahu yudhoniku liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya lagi bagi yang dikehendakinya. Begitu luar biasa. Nah, kita cari harta itu, harta yang baik, yang halal, yang nanti kalau kita makan itu akan memberikan kepada kita energi, semangat untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita cari harta halal, kita berikan makan buat anak kita, maka anak kita insya Allah akan menjadi anak yang mudah untuk kita bilangin.